Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini saya punya kerinduan yang besar untuk share bagi kita semua kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia. Engkau menghendaki kami semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami benar-benar mengerti firman-Mu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita hanya di dalam nama-Mu. Amin. Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 demikian bunyinya, mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini mensyukuri berkat Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, apa itu persembahan? Ada banyak orang memahami persembahan itu adalah uang, harta, atau sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi pemberian kepada Tuhan itu namanya persembahan. Nah, kalau pemahaman kita hanya sebatas itu, kesannya seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang miskin. Dia masih mengharapkan sesuatu dari kita, mengharapkan pemberian kita. Padahal, kalau kita belajar sungguh-sungguh apa yang dimaksud dengan persembahan, kata persembahan itu berakar dari kata dasar sembah. Jadi sesungguhnya esensi ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan adalah menyatakan sembah kita kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan para penganut animisme, di saat mereka datang menghadap yang mereka sembah, mereka datang begitu kusuk, membawa nasi, telur, uang logam, lalu diletakkan di atas batu atau di bawah pohon, dan dengan kusuk mereka menyatakan sembah mereka. Pertanyaan bagi kita, apakah praktek hidup yang begitu kusuk menyembah Tuhan itu nampak di dalam diri kita ketika kita memberikan persembahan? Ini sepertinya nyaris hilang dalam praktek pemberian persembahan. Sebenarnya ketika kita memberikan persembahan, ada perasaan yang begitu dalam diri kita untuk mengatakan kepada Tuhan, inilah sembahku kepadamu. Dan kita melakukan itu dengan kusuk. Saudara sekalian, tema
dari khotbah saat ini sesungguhnya memberikan pengajaran kepada kita bahwa persembahan merupakan bagian dari mensyukuri berkat Tuhan. Nah, apa berkat Tuhan itu? Mari kita belajar dari Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab Ulangan itu ditulis oleh Musa tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab yang berisi 34 pasal, 959 ayat ini berisi amanat perpisahan Musa dengan umat Israel. Kala itu mereka berada di sebelah timur sungai Yordan, tepatnya di dataran Moab. Musa berbicara kepada bangsa Israel. Dan apa yang dia katakan ini adalah membaharui perjanjian umat dengan Allah. Sebab orang-orang yang dihadapi oleh Musa ini adalah angkatan yang baru, angkatan yang lahir di padang pasir. Kebanyakan dari orang-orang yang keluar dari Mesir telah tewas, telah mati di padang pasir. Jadi generasi yang memasuki tanah Kanaan adalah generasi padang pasir, kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, karena angkatan ini tidak mengenal karya Allah dalam sejarah perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, maka Musa menyampaikan amanat kepada mereka. Musa menegaskan tentang kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel. Yang paling prinsip adalah bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian Tuhan menyatakan kuasanya menyeberangi Laut Teberau, dan Tuhan menuntun mereka di padang pasir dengan tiang awan dan tiang api. Nah, semuanya ini disampaikan oleh Musa agar umat yang akan memasuki tanah Kanaan mengerti tentang hal itu dan mengingat kebaikan Tuhan ini. Nah, di saat mereka memasuki tanah Kanaan, apa yang harus mereka lakukan? Mari kita perhatikan bacaan kita saat ini. Dalam ayat 1 dan 2, mereka diminta untuk membawa hasil pertama dari tanah yang mereka olah di Kanaan. Mengapa harus membawa kepada Tuhan? Karena umat mau diajar untuk tahu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka olah, itu semuanya adalah pemberian Tuhan bagi mereka. Kemudian dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat, imam menerima bakul berisi hasil tanah. Mengapa itu harus dibawa kepada imam? Karena hasil tanah ini yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui imam, itu digunakan untuk pelayanan. Untuk kehidupan imam itu sendiri, untuk kehidupan orang-orang Lewi, dan untuk pelayanan diakonal. Orang-orang asing yang ada bersama-sama dengan mereka, para yatim, janda yang ada bersama-sama dengan mereka, itu mendapatkan pelayanan diakonal. Kemudian ayat 5 sampai ayat yang ke-10, mereka diminta bersaksi. Setelah mereka memberikan persembahan itu kepada imam, mereka bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang memanggil leluhur mereka keluar dari Ur Kasdim, menjadi orang pilihan Tuhan dan keturunannya menjadi umat pilihan Tuhan. Lalu mereka tinggal di Mesir, beranak pinak di Mesir, kemudian dijajah, diperbudak oleh orang Mesir. Tuhan menyatakan kuasanya melalui Musa, membebaskan mereka dari tanah Mesir. Kemudian mereka keluar dari tanah Mesir, dituntun oleh Tuhan, dan pada akhirnya mereka memasuki tanah Kanaan. Nah, semuanya itu harus diceritakan setelah mereka memberikan persembahan. Jadi persembahan itu diikuti dengan kesaksian. Jadi persembahan adalah bentuk kesaksian kita kepada Tuhan. Itu esensinya yang mau dikatakan kepada kita. Kemudian dalam ayat yang ke-11, umat bersujud dan bersukaria. Ya, umat bersujud dan bersukaria, dan ini adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini kita mendapatkan beberapa pesan penting yang sangat berharga bagi kita. Yang pertama,
Ketika kita mengalami berkat, hal pertama yang harus kita ingat adalah persembahan bagi Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Penyataan syukur kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Itu yang harus kita ingat. Ini harus saya katakan sebab saya punya pengalaman pernah terjadi sebuah keluarga mengadakan pesta karena anaknya baru saja dibaptis. Semua undangan sudah hadir. Tapi ketika memasuk ke ibadah, mereka kebingungan. Karena apa? Mereka belum menghubungi kadim. Dan saya pada waktu itu yang sedang memimpin ibadah di sebuah tempat, dihubungi untuk membantu keluarga ini menjadi kadim di dalam rumpun keluarga ini. Saudara, mereka telah mempersiapkan pesta, tetapi mereka melupakan bahwa pesta itu diadakan untuk menyatakan syukur kepada Tuhan, dan orang yang melayani ibadah seharusnya dihubungi sebelum pelaksanaan ibadah itu berlangsung. Jadi yang harus pertama-tama dipersiapkan ketika kita mengalami berkat Tuhan adalah mengingat ibadah syukur, memfasilitasi perjumpaan umat dengan Tuhan. Yang kedua, persembahan itu digunakan untuk pelayanan. Pelayanan bagi pelayan yang memberi hidupnya untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan, untuk melayani jemaat, dan pelayanan diakonal. Jadi persembahan itu diberikan oleh umat kepada Tuhan dan diperuntukkan untuk pelayanan. Pelayanan menopang pekerjaan para pekabar Injil, para pelayan Tuhan, dan untuk melaksanakan pelayanan diakonal bagi mereka yang membutuhkan. Itulah sebabnya di gereja ada program. Bukan untuk pelayanan saja uang itu dikelola, tetapi juga untuk pelayanan diakonal. Yang ketiga, persembahan adalah bentuk kesaksian kita bahwa Tuhan itu baik. Pertanyaan kita, apa itu kebaikan Tuhan? Banyak orang mengatakan kebaikan Tuhan itu kalau dia mengalami panen, dia mengalami kenaikan pangkat, dia mengalami kenaikan jabatan, dia mengalami sesuatu yang istimewa dalam hidupnya. Misalnya anaknya lulus dalam studi. Dia mengalami semuanya itu dia pandang sebagai berkat Tuhan. Padahal ada berkat Tuhan yang lebih mulia, yang acap kali dilupakan orang, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu berkat yang sungguh luar biasa. Dan ada juga berkat yang lain yang acap kali tidak kita sadari, yaitu nafas kehidupan. Jadi mengapa kita memberikan persembahan? Karena kita sadar betul bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha baik. Dan kita mengucap syukur, dan wujud ungkapan syukur kita dinyatakan dengan memberikan persembahan. Yang keempat, kita bersuka cita di saat memberikan persembahan. Jangan ada perasaan sedih atau terpaksa ketika kita memberikan persembahan. Yang namanya persembahan itu harus diberikan dengan sukarela, dengan sukacita, karena ini adalah ungkapan sembah kita. Ungkapan sembah kita mensyukuri Tuhan itu telah berbuat baik di dalam kehidupan kita. Nah, dalam perjanjian lama persembahan itu dalam bentuk hasil tanah, dalam bentuk korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, persembahan itu, persembahan yang diminta oleh Tuhan adalah totalitas diri kita. Masih ingat Roma 12 ayat 1? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Di saat kita mengalami berkat Tuhan, mari kita nyatakan syukur dengan memberikan persembahan. Dan jangan pernah lupakan bahwa Tuhan menghendaki tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.